wasallam. Al-Fatihah. Mari kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wa istifada wal hadda ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata al khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babu salatil musafir. Yajuzu lil musafir safaran tawilan mubahan qasru adh-dhuhri wal 'ashri wal isya' rak'atain ila akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk hadir di majelis yang insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, dan yang mana berkat majelis ini insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan diri kita dan anak-anak cucu kita, amin ya rabbal alamin. Allah ringankan langkah kita di cuaca yang beberapa hari ini yang kurang enak, dan beberapa dari saudara-saudara kita juga karena cuaca yang tidak enak ini ada yang sakit. Semoga saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Kemudian kemarin sudah yaitu tentang penjelasan bagaimana sholat berjamaah dan bagaimana gambaran sholat berjamaah yang sah. Di dalam Islam, ketika seseorang itu melakukan perjalanan, maka diperbolehkan bagi mereka menjalankan sholat, yaitu dengan cara disingkat atau dengan cara digabung atau dengan cara dua-duanya, ya, digabung dua-duanya, disingkat plus digabung. Apa saja syarat daripada orang tersebut yang diperbolehkan? Nah, ini masuk ke dalam sholatnya orang yang melakukan perjalanan, sholat seorang musafir. Siapa yang dikatakan musafir dan bagaimana jaraknya yang diperbolehkannya kita melakukannya sholat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sholatil musafir. Bab sholatnya seorang musafir. Yajuzu lil musafir safaran tawilan mubahan qasru dhuhri wal 'ashri wal isya' rak'ataini. Diperbolehkan bagi orang yang musafir, ya, bagi orang yang musafir bagaimana? Safaran tawilan mubahan, yang melakukan perjalanan yang panjang, ya, melakukan perjalanan yang panjang, yang mubah, yang diperbolehkan sama syariat. Ini safar yang panjang ini banyak khilafnya, ya, yang paling banyaknya ya sekitar 90 kilo, kurang lebihnya. Ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 82, 83, ada yang mengatakan dia 90 sekian lah dia, ya. Ketika seorang sudah menjalankan perjalanan, dia berperjalanan ke suatu tempat, melaksanakan perjalanan yang kira-kira 90 kilo, ya, kurang lebih kita ambil yang paling banyak, ya, supaya kita jaga-jaga nih. Maka
diperbolehkan bagi orang tadi mengqashar sholatnya, yaitu menjadikan sholat yang 4 menjadi 2, menyingkat sholatnya. Yang mana safarnya tadi, perjalanannya tadi adalah perjalanan yang diperbolehkan sama syariat. Loh, terus perjalanan yang tidak diperbolehkan sama syariat bagaimana? Yaitu perjalanan yang dia mau menuju untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal dia berniat mau pergi ke Sumbawa, atau mau pergi ke Bima, atau dia mau ke Jawa, atau mau ke Jakarta, Kalimantan, dan yang lain sebagainya, niat untuk dia bermaksiat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tersebut tidak diperbolehkan untuk mengqashar atau menjamak sholatnya, walaupun dia perjalanannya adalah perjalanan yang panjang, ya, walaupun. Kemudian sholat apa saja yang boleh diqashar? Yaitu sholat zuhur, asar, isya, ya, semua sholat yang 4 ini boleh diqashar. Yang 4 dijadikan 2, bukan yang 2 dijadikan 1, ya, atau yang 3 dijadikan 1,5, nggak bisa, ya. Yang ini yang 4, rakaataini 2 rakaat, 2 rakaat, ya. Ya, kemudian adaan wa qadaan, baik itu dalam keadaan ada lagi dia memang di saat itu, atau qadaan, mengqadha sholatnya yang ada di safarnya tadi. Misal dia berperjalanan, di tengah perjalanan dia tidak bisa melaksanakan sholat, dia mau turun sementara dia ada di bis, atau dia ada di pesawat. Kalau di pesawat kan tidak bisa dia turun, ada di bis, dia punya pakaian najis. Bagaimana ini? Maka nanti ketika dia ketemu waktu setelahnya, mengqadha sholatnya boleh dengan diqashar, karena dia masih dalam keadaan berperjalanan, ya. Sholatnya tadi dia masih dalam perjalanan, boleh dia mengqashar. Dia ketinggalan sholat asar tadi, dia sampai maghrib misal di Bima, anak ketinggalan zuhur sama asar, misal begitu. Boleh tak dia mengqashar sholatnya yang tadi zuhur sama asar? Boleh, karena dia meninggalkan dalam keadaan masih safar, ya. Kemudian la fa'idatal hadar wal mashkuk annaha fa'idatal hadar aw safar, maka tidak boleh dia mengqadha sholatnya yang bukan dalam keadaan dia safar. Anak ada qadha sholat dulu ketika anak nakal, sekarang anak lagi di perjalanan, anak qashar aja dia, tidak bisa, ya, tidak bisa. Dulunya dia pernah meninggalkan sholat, dia mau qadha sekarang, kebetulan dia lagi di perjalanan, mau diqasharnya, tidak bisa, ya, tidak boleh. Wasafar tawil yaumani mu'tadilani bi sayril adqal, dan perjalanan yang panjang tadi, yang ini kira-kira yaitu 2 hari 2 malam, yaitu kurang lebihnya dengan berat bawaan yang normal ketika di zaman saat itu. Saat itu dia dengan onta atau dengan kuda dengan beratan yang normal, dia tunggangannya normal, dengan istirahat, dengan makannya dihitung juga. Maka dia dihitung kurang lebih dia sekitar tadi itu 80 atau 90 kilo, ya. Bagaimana terus bisa kita melaksanakan yang 4? Hendak dengan diqashar, mana yang lebih bagus? Apakah dengan kita menjalankan qashar atau dengan menyempurnakan 4 rakaat? Bagaimana? Wal itmamu afdal, yang paling bagus, paling utamanya yaitu menyempurnakan menjadi 4. Ya, bisa kita laksanakan 4. Itmam yang lebih bagus, kecuali bagi beberapa orang. Yang pertama, illa fi 3 marahil waliman wajada fi nafsihi karahatus safar, yaitu kecuali bagi orang yang dia berperjalanan lebih daripada 2 marhalah. Tadi kurang lebih kalau dia 2 marhalah maka dia 80 km. Kalau dia 3 marhalah berarti dia ditambah 40 jadi 120.
ya 120 km. Kalau dia berperjalanan lebih daripada 120 km, dianjurkan, bahkan lebih afdal dia mengqashar sholatnya. Itu bagi orang yang ini afdalnya. Ya, yang afdal kalau dia berperjalanan lebih daripada 120 km, maka dianjurkan dia tetap qashar. Dan bagi siapa? Liman wajada fi nafsi karahatul qashar. Bagi orang yang enggan untuk mengqashar sholatnya. Dia tahu boleh, tapi dia enggan. Enggak, males sama gawe. Nah, ini dia meremehkan daripada sunnah. Ya. Kalau dia ada rasa tidak suka sama sunnah, bukan karena sesuatu dan yang lain, memang dia tidak mau melaksanakan itu. Bukan dia mau ngambil afdol, tapi dia memang tidak mau qashar, maka dianjurkan bagi orang tadi, dia ditekankan untuk mengqashar sholatnya. Untuk apa? Mendidik dia supaya cinta sama sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dihitungnya terus kita boleh melaksanakan qashar atau jamak tadi? Wa awwalus safar, dan permulaannya orang dikatakan dia adalah orang musafir. Khuruju minas suri fil musawwirah, dia keluar daripada batasan kota tersebut. Keluarnya ketika kita mau berperjalanan ke satu daerah, ya. Ketika kita sudah keluar daripada batasan daerah kita, maka diperbolehkan kita sudah memulai sholat kita tadi, yang qashar tadi. Misal kita mau berperjalanan sampai Bil, sudah keluar kita batasan kota kita, ya, sudah sampai Bil. Kebetulan masuk dia asar. Bagaimana? Boleh tidak kita mengqashar? Boleh. Ya, karena kita sudah keluar dari batasan kota kita, ya, dan kita mau menuju ke 2 marhalah lebih bahkan, ya, karena kita mau perjalanan mungkin ke Surabaya dan yang lain sebagainya, boleh. Kemudian kalau dia tidak ada batasannya, bagaimana? Tidak ada batasan kota. Wa minal umran, ya. Kalau dia ada bangunan, oh bangunan ini batasannya kota ini, oh ini patokannya bangunan ini, patokannya puskesmas, patokannya ini. Itu dah batasannya Montong, misal begitu kota ini. Mana batasannya Ampanan, mana batasannya Mataram? Oh, kalau keluar dari sini, dari Bintaro, itu sudah keluar dari Ampanan, misal begitu, ya. Kalau dia tidak ada batasan kota, ya. Tidak ada batasan kota, tidak ada bangunan. Kebetulan dia berkemah di pinggir pantai, bagaimana? Rumahnya ada di pinggir pantai. Dia mau pakai perahu atau dia mau pakai kapal, bagaimana? Ketika seorang tadi sudah naik di atas kapal, maka sudah diperbolehkan dia untuk mengqashar sholatnya. Kemudian wa yantahi safaruhu biwusulis surah watanihi, dan ketika seorang tadi sudah masuk ke dalam batasan kotanya tadi, ada batasan kota. Mana tempat selamat datang Mataram? Batasannya sudah masuk dia ke batasan kota, maka hilanglah logo musafir tadi, labelnya tadi. Tidak boleh, ya, tidak boleh dia untuk mengqashar atau menjamak sholatnya. Dia datang dari Surabaya atau dari mana masuk, dia mau mengqashar sholatnya bagaimana? Tidak bisa, karena dia sudah masuk batasan daripada kotanya. Atau dengan tanda-tanda yang lain tadi, dia masuk ke ada bangunan, kelihatan bangunannya dan yang lain sebagainya, sudah masuk dari dekat dari daerahnya. Kemudian berapa hari dia diperbolehkan untuk mengqashar sholatnya? Yaitu dia diperbolehkan 4 hari, ya, 4 hari, ya. Diperbolehkan bagi orang tadi mengqashar atau menjamak sholatnya ketika dia ada di perjalanan 4 hari. 4 harinya ini yaitu ayyamus sahihah. Hari ini tidak dihitung 4 harinya ini selain hari masuk dan hari keluar. Ya, selain hari masuk dan hari dia pergi. Ini tidak dihitung hari masuk dan hari dia keluar dari daerah tersebut, ya. Yang jelas dia 4 hari.
Atau misal dia pergi ke satu daerah, satu daerah tersebut dia mau melaksanakan satu hajat yang dia tidak tahu kapan selesainya. Berapa hari yang dia diperbolehkan, misal dia ada proyek dan yang lain sebagainya. Dia tahu perjalanannya ini menuju 2 marhalah. Berapa hari yang dia diperbolehkan, maka diberikan keringanan bagi orang tersebut, yaitu tamaniyata asyurah yawman, 18 hari. Ini paling banyaknya dia diberikan sama orang tersebut. Dia ada proyek, misal proyek ada di Bima, menyelesaikan apa misal satu kegiatan, dan dia pakai kegiatannya itu panjang, ya, agak panjang, ya. Maka diperbolehkan dia melaksanakan qasar tadi selama 18 hari. Dan ada beberapa orang yang tidak diperbolehkan menjalankan qasar, yaitu wala yaksuru haimun wa talibu gharimin aw abikin la ya'rifu mawdi'ah wala zaujatun wa abdun la ya'rifanil maqsida illa ba'da marhalatin. Tidak diperbolehkan bagi orang yang dia belum mengetahui tujuannya. Dia tidak tahu tujuannya, ini dia tidak tahu apakah 2 marhalah atau tidak, ya. Atau orang yang mau mencari orang berutang, dia mau tagih orang berutang ini. Dia tidak tahu di mana tempatnya orang yang berutang sama dia, entah di Bima ke, atau di Ende ke, atau di mana Flores, atau di Sembawang, tidak dia tahu di mana, atau di Lombok Timur ke, dia tidak tahu, belum jelas. Maka orang tadi ketika dia belum jelas perjalanannya apakah 2 marhalah atau tidak, maka tidak diperbolehkan dia mengqasar sholatnya. Dan juga bagi siapa? Bagi seorang wanita atau seorang hamba sahaya yang diajak berperjalanan oleh tuannya atau sama suaminya, seorang istri. Kita jalan-jalan, dia tidak tahu tujuannya, dia mau kemana. Tujuannya dia tidak tahu mau kemana, jalan benar. Sampai kapan dia tidak boleh? Sampai dia tahu. Tapi kalau dia sudah tahu ketika di perjalanannya tadi sudah sampai di tujuan, ya udah jauh anak berperjalanan ini, boleh anak mengqasar salat. Apakah boleh dia mengqasar? Boleh. Yang tidak dia diperbolehkan selama dia masih tidak tahu apakah ini dia sudah boleh, tidak kemana dibawa, melihat-lihat tidak tahu, ya. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama syarat daripada orang mengqasar yaitu ilmu bijawazi, yaitu dia tahu bahwa diperbolehkannya menjalankan qasar. Bagi orang yang tadi, ya, harus dia tahu jelas boleh anak menjalankan qasar, bukan dia nebak-nebak. Oh sudah boleh ini, udah boleh, udah hitung-hitung dia, pokok perjalanan anak sekian jam baru ini nyampe dia. Anda lihat pelan tadi dia ukur-ukuran, nebak-nebak tok, masih ragu, tidak boleh, ya. Kemudian wa alla yaqtadiya bi mutimmin, tidak boleh dia bermakmum sama orang yang menyempurnakan sholatnya. Orang yang mengqasar sholatnya tidak boleh berjamaah sama orang yang menyempurnakan sholatnya. Imamnya sholat 4 rakaat, makmumnya 2 rakaat, ya tidak boleh, ya tidak boleh. Kalau imamnya 2 rakaat mengqasar sholatnya, makmumnya 4, boleh. Ya boleh. Dia mau sholat berjamaah, Allahu Akbar, dia musafir. Iya, nak mau berjamaah aja yang imam itu. Dia mau mengqasar, imamnya mutim, dia menyempurnakan menjadi 4, boleh tidak? Tidak boleh, tidak sah dia punya. Kecuali kalau dia yang menjadi imam, orang yang mengqasar sholat, dia 2, makmumnya 4. Bagaimana cara sholatnya? Ketika imam sudah salam, si makmum berdiri seperti orang yang masbuk. Kemudian wala bimashkukis safar, dan tidak boleh juga bermakmum sama orang yang belum, dia ragu bahwa dia musafir atau bukan, ini orang dilihat dia musafir atau bukan, dilihatnya dia bawa tas tapi dia musafir bukan, ini tidak boleh. Harus dia jelas siapa teman dia berjamaah. Kemudian wa an yanwiyal qasra fil ihram, harus dia berniat sholat
qasar ketika takbiratul ihramnya tadi harus. Kemudian yang terakhir wa an yaduma safaruhu min awali salatihi ila akhiriha, harus dia selalu dalam keadaan safar sampai di akhir sholatnya tadi. Contohnya seperti orang berperjalanan dengan kapal, ya kapal laut, rumahnya ada di Lembar. Ketika kapal mau menyandar ke mana? Ke Lembar, mau nyandar di pelabuhan Lembar, maka orang tadi ketika dia sampai, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Harus dia sampai selesai salam rakaat kedua tadi, harus dia sudah selesai sebelum nyandarnya kapal, ya, sebelum dia nyandar kapal tadi. Kemudian selain mengqashar sholat, diperbolehkan juga kita menjamak sholat kita. Apa itu menjamak? Yaitu menggabung antara dua sholat menjadi satu, baik itu di sholat yang pertama atau sholat yang kedua, ya. Adapun kalau kita menggabungkan sholat di sholat yang pertama, itu dikatakan jamak takdim. Kalau di sholat yang kedua, itu dikatakan jamak takhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajuzul jama' bainal asri wal isya taqdiman wa ta'khiran. Boleh menggabung antara sholat asar, sholat zuhur dan asar, atau maghrib dan isya, takdiman, baik itu di awal menjadi sholat takdim atau menjadi sholat takhir. Kemudian yang mana lebih afdol? Manakah lebih afdol? Kalau qashar tadi lebih bagus kita itmam, bagusnya kita menyempurnakan. Kalau mentakhirkan ini bagaimana? Afdalnya juga watarkuhu afdal, meninggalkan daripada mentakhir tadi lebih afdal, lebih bagus dia sholat ada pada waktunya. Masuk zuhur, sholat zuhur, masuk asar, sholat asar, walaupun dia ada di perjalanan, ya, walaupun ada keringanan tadi. Tapi ada beberapa orang juga yang dianjurkan lebih, ya, lebih ditekankan untuk melaksanakan tadi. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang tidak mau menjalankan hal tersebut. Nah, anak mau, kan? Walaupun anak tahu. Supaya apa tadi? Supaya mendidiknya lagi, melatihnya di dalam sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau au yusalli munfaridan law tarakal jama', atau seandainya dia tidak menjamak sholatnya bersama kawan-kawan rombongannya, nanti dia sholat sendirian. Teman-temannya pada menjamak di zuhur, tidak, anak mau ambil afdal, nanti asar anak sholat sendiri dah. Nah, bagi orang kalau dia sendirian nanti sholat pas asarnya, lebih ditekankan bagi orang tadi ikut menjamak sholat bersama kawan-kawannya. Kalau memungkinkan dia nanti sholat sendiri, ya, lebih baik dia menjamak dengan cara berjamaah daripada sholat sendiri nanti, ya. Kemudian adapun syurutnya, syarat-syarat daripada jamak takdim, ya, jamak takdim, ya, yang pertama yaitu jamak takdim. Yang pertama al-bada'atu bil ula, memulai sholat tersebut. Kalau dia jamak takdim, sholat zuhur sama asar, kita mau gawe dia ada di zuhur, ya. Sholat asar kita gawe di zuhur. Mana yang duluan kita laksanakan? Zuhur harus, ya. Memulainya dengan sholat yang awal, ya, zuhur dulu baru asar, ya. Karena nanti di jamak takhir boleh kita mau asar dulu baru zuhur kalau jamak takhir, tapi lebih afdalnya dia zuhur dulu baru asar, afdal, ya, afdalnya. Kemudian wan niyatul jama' fiha walau ma'assalam, dan berniat menjamak takdim sholatnya ketika kapan? Yaitu waktunya jamak takdim, waktunya boleh berniat yaitu ketika sholat yang awal sampai sebelum salam sholat yang pertama, zuhur dan asar, mau digabung menjadi satu. Kapan kita niatnya menjamak? Mulai dari takbiratul ihram sampai sebelum kita salam di awal sholat, Allahu Akbar. Tidak diingat dirinya musafir. Sudah rakaat kedua, rakaat ketiga, sebelum salam ingat, ya anak musafir. Weh, anak gawe aja deh meh.
anak jamaah ya dia biar enak nanti asal anak gela-gela misal begitu. Bagaimana? Belum dia salam? Boleh. Maka di saat itu diperbolehkan. Kalau dia udah salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Wih, lupa anak jamaah sholat anak. Padahal anak musafir. Bagaimana? Enggak boleh ya. Tidak boleh dia menjamak sholatnya. Waktunya yaitu di antara takbiratul ihram sampai sebelum salam sholat pertama. Kemudian wal mualah bainahuma, harus dia beruntunan ya. Beruntutan antara sholat pertama dan sholat yang kedua. Tidak boleh ada pemisah yang panjang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Udah selesai ngobrol dia sama temannya itu. Lupa dia mau jamak, padahal udah dia diajak dia ngobrol. Bagaimana ini? Kalau dia sela-selanya dengan zikir atau sesuatu yang diperbolehkan sama syariat, tidak lebih daripada 2 rakaat yang paling pendek. Kurang lebih 2 rakaat yang pendek itu mungkin kurang lebih 5 menit. Kurang lebih ya. 2 rakaat yang pendek yang melaksanakan wajibnya saja. Kalau dia lebih daripada itu, maka putus dia langsung. Tidak boleh menjamak sholatnya tadi. Kemudian wadawamus sabar ila ihrami bithaniyah, dan dia harus selalu dalam keadaan sabar sampai kapan? Sampai dia takbiratul ihram di sholat yang kedua. Allahu Akbar, udah masuk dia di sholat kedua, nyandar dia sekapalnya misal, bagaimana? Selesaikan ya, karena dia sudah masuk di sholat yang kedua. Kemudian itu syarat-syarat menjamak takdim. Adapun jamak takhir ada beberapa syarat. Yang pertama, an-niyah qabla khurujil waqtil ula walau biqadri raq'ah, yaitu ketika seorang mau menjamak takhir sholatnya, maka diharuskan orang tersebut berniat dulu sebelum keluar waktu sholat yang pertama ya. Dia mau menjamak takhir sholat, misal ini kita ada di maghrib nih ya, mau nanti dah nak gawe maghrib mana di sholat isya. Bagaimana? Harus dia berniat dulu. Tidak boleh dia nanti dah nak gawe, harus dia niat. Berniat mau mentakhir sholatnya seukuran apa? Sebelum keluarnya waktu seukuran dia bisa melaksanakan 1 rakaat. Sebentar lagi orang mau keluar waktu. Gimana ini? Belum ada berniat. Dia berniat. Ada yang mengatakan ketika dia belum berniat tadi, sudah mau keluar waktu, maka sholatnya tadi, maghribnya yang ketinggalan, maka ini dihitung qadha. Ya, dihitung menjadi sholat qadha, bukan menjadi sholat jamak takhir. Tidak dihitung menjadi sholat jamak takhir. Kemudian wadawa musafir ila tamamiha, harus dia selalu dalam keadaan sabar sampai selesai sholat yang kedua tadi. Harus sholat zuhur dan sholat asar, pas dia mau selesai sholat zuhur atau di rakaat kedua, dia baru mau masuk rakaat kedua, nyadar dia punya kapal, masuk dia. Bagaimana ini? Lanjutkan sholat, dan sholat keduanya itu menjadi sholat qadha ya, sholat keduanya menjadi sholat qadha. Dan diperbolehkan juga yang kemarin sudah kita bahas, yaitu menjamak sholat karena hujan ya, karena hujan, tapi hanya boleh jamak takdim, bukan jamak takhir. Jamak takdim karena hujan. Bagi siapa? Liman shallal jamaah fi makanin ba'idin, bagi orang yang terbiasa melaksanakan sholat dan rumahnya jauh daripada masjid ya, rumahnya jauh masjid. Dan bagi siapa juga? Wa ta'adza bil matar, dia terganggu sama hujan tadi kan. Dan kalau dia balik untuk sholat isya nanti basah lagi 2 kali yang bersalin jadi. Bagaimana? Boleh dia mentakdim sholatnya tadi ya. Nah, inilah syarat-syarat kita menjalankan sholat safar ya, sholat ada di perjalanan. Karena banyak daripada kawan-kawan kita juga
ya melaksanakan sholat yang seperti ini. Juga ada juga beberapa yang kita temukan di masyarakat, dia melaksanakan sholatnya tadi sudah masuk di daerahnya, ya sudah masuk di daerahnya, kemudian dia menjalankan sholat qashar tadi, ya tidak boleh, ya tidak boleh. Dan ingat ya, bagi orang yang menjalankan sholat tidak boleh ditinggalkan sholatnya tadi. Seperti yang kemarin sudah kita bahas, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau dia meninggalkan sholat, meremehkan sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak ridha kepadanya. Bahkan di dalam hadis yang kemarin kita sudah bahas, dia tidak akan mendapatkan hak-hak yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW meminta hak umatnya kepada Allah, berdoa, ya Allah berikan umatku kada, berikan umatku ini, berikan umatku ini, berikan umatku ini. Orang yang meninggalkan sholatnya secara sengaja atau meremehkan sholat, dia tidak mau mengulur-ulur waktu sholat, maka orang tersebut tidak akan diberikan hak-hak umatnya Nabi Muhammad SAW, dan tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan orang-orang seperti ini tidak boleh kita temenin duduk. Jangan kita temenin duduk, kata Nabi. Jangan kita temenin dia ngobrol. Jangan kita jadiin dia pegawai. Jangan, ya, jangan kita jadiin pembantu. Karena apa? Sama Allah saja dia tidak amanah. Sama Allah dia tidak amanah, apalagi sama kita. Tuhan saja yang tiap hari kasih dia nikmat, masih dia berani hianatin. Apalagi yang kita cuman kasih dia gaji saja, dan kita suruh dia lagi, kita siksa dia. Allah sudah kasih dia banyak nikmat, masih dia berani hianat, apalagi kita. Hati-hati makanya ketika kita memiliki sesuatu, maksudnya kuasa, suatu kekuasaan. Kita punya kekuasaan di dalam rumah tangga, hati-hati. Lihat kita punya anak istri, suruh tekankan anak istri kita, karena itu adalah tanggung jawab kita. Karena bahaya ini bagi kita. Suatu ketika ada seorang ulama yang diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah orang yang taat sama Allah, taat sekali. Dan satu kota itu tahu bahwa ulama itu adalah orang yang soleh, orang auliaillah. Selong-selong di penjara dia, ini ulama ini. Tidak ada apa-apa ini. Dimasukkan penjara, didukap dia di penjara. Bingung orang-orang, ya dia salah apa ini? Dia salah apa? Orang soleh ini, orang baik, dia ada apa? Akhirnya dia mikir, ini si ulama ini, apa salahnya dia? Apa salah? Akhirnya ada satu orang yang daripada masanya dia menjenguk, wahai guru, maaf, apa salah engkau sampai kau di penjara? Oh iya, setelah anak teliti-teliti, anak ingat, anak lupa suruh anak punya pegawai sholat. Dia lupa suruh pembantunya sholat. Pembantunya ini bukan anak istrinya, pembantunya. Dia punya budak, lupa disuruhnya sholat, di penjara karena itu. Diingatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman juga kita sering kan dengar ceritanya, ketika jin menyamar menjadi Nabi Sulaiman. Sering kan kita dengar. Ketika itu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam diuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Sulaiman itu dia punya cincin. Itu tandanya Nabi Sulaiman, dia punya khas cincinnya Nabi Sulaiman. Dia punya cincin yang memang itu Nabi Sulaiman, ditandanya lewat itu. Itulah Nabi Sulaiman. Masuklah Nabi Sulaiman ke dalam hammamnya, kamar mandinya, dilepasnya cincinnya, kemudian dititipnya sama ajudannya. Masuk ke dalam kamar mandinya. Keluar dari kamar mandi itu iblis. Nabi Sulaiman belum keluar. Iblis keluar dari sana, diambil cincin tadi, menyerupai Nabi Sulaiman. Keluar, tinjau dia punya ajudan, dia punya anak buah. Dua Nabi Sulaiman ini. Yang dia yang peduli, ya anak Sulaiman, ya enggak anak begitu. Ya anak Nabi Sulaiman, ya dilihat. Akhirnya dilihat yang pakai cincin, enggak kau yang lekat. Kau yang mau disiur, dia si Nabi Sulaiman yang asli ini diusir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusir sama orang kerajaan, diusir.
dibuang. Kerajaannya dia sendiri diusir. Ya, ini ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di perjalanannya dia merenungi apa yang membuat dia begini, yang membuat Allah Subhanahu wa taala menegur dia seperti ini. Akhirnya diteliti-teliti karena dia memiliki satu istri yang menyembah berhala, yang tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, seorang nabi saja ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang meninggalkan sholat ini tadi, ya, yang tadi meremehkan atau meninggalkan sholat tadi, setiap malamnya dihujani sama laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Dihujani, banyak laknat yang turun dia. Bahkan kata dalam hadis tadi, bajunya ngomong ini, ya Allah, seandainya Engkau berikan aku kekuasaan, melek ini, lepaskan aku dari badan orang yang tidak mau sholat ini, biarkan dia berkerombas kayak binatang. Jangan kau tempelkan aku di badan orang yang tidak mau sholat ini. Makanan tadi juga berbicara ketika dia sudah bersuap, makan dia masuk. Hei, orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kau makan nikmatnya Allah, kau hirup nikmatnya Allah, tapi kau tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ini jelek mati dihimpitnya kita. Tapi Allah tidak kasih dia kuasa ini. Allah tidak mau. Kalau mau ini sudah dilipatnya kita sama bumi ini. Kalau kita tidak melaksanakan sholat, kalau mau air laut itu naik, dihantamnya kita. Angin ini berubah, dihantamnya kita. Untuk orang-orang yang tidak sholat ini, hati-hati. Makanya dari orang-orang yang tidak sholat, orang yang tidak sholat juga jangan dikumpulin, kecuali kita berniat untuk menarik dia. Dan bagi orang yang mau menarik orang yang tidak sholat, ini dia harus menjadi betul-betul dokter, ya, menjadi orang-orang yang sudah kuat bentengnya. Jangan dia menasihati orang, akhirnya dia ikut tertarik, dia tidak sholat tadi jadi, ya, hati-hati. Ya, kadang ada orang niat untuk mau merubah kawannya, bukan dia mau merubah kawannya, akhirnya dia yang dirubah sama kawannya. Makanya katanya ulama, apa diibaratkan orang kalau berteman sama tukang minyak wangi, dia akan wangi. Pernah nyampur minyak wangi? Pernah? Jadi minyak wangi itu kalau dia dicampur, misal melati sama vanila, campur dia coba, kadang-kadang kalah dia punya abu yang sekian, kadang-kadang ikut dia kalau kolaborasi. Begitu juga kalau kita berkawan sama satu orang, kadang-kadang kita ikut sama teman tadi, atau kita juga, atau dia tertarik sama kita, salah satunya, atau dua-duanya bercampur. Ya, itulah makanya hati-hati di dalam memilih teman. Walaupun ayah kita adalah seorang ulama, walaupun kita dididik di dalam Ka'bah, tapi teman bisa merubah kita menjadi iblis. Ya, hati-hati. Walaupun kita adalah seorang anak orang yang soleh, kalau teman kita jahat, penjahat dari kita juga. Hati-hati. Makanya lihat siapa temannya anak-anak kita, perhatikan siapa, sama siapa dia bergaul, lihat sama siapa dia berteman. Berubah dia nanti. Udah lelah kita omongin, nak jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Ketemu dia sama temannya, berubah dia jadi penjahat. Mau dia bertepuk, mau dia bertatu. Ya, ya, hati-hati. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita jawab azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin rasulullah al-fadilah wa syarafa wa darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa qasim maqam mahmudin alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina, Allahumma ighfir lana wa liwalidina,
اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربنا صغارا يا محول الأحوال حول حالنا إلى حين هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.